Saya datang ke tempat ini, mohon maaf, karena saya melihat postingan ya dari YouTube, dari WA kalau tidak salah, bahwa sudah dilaporkan di pondok pesantren ini kekurangan untuk membiayai makanan yatim. Oleh tanya tuan guru. Secara kebetulan saya melihat WA itu. Maka langsung saya telepon beliau. Saya akan hadir silaturahmi di pondok pesantren Darul Aqiyah. Saya menangis. Jadi itulah sebabnya, bukan karena apa-apa, tetapi karena itu sebuah bisikan dari Yang Maha Kuasa. Sehingga saya diperintahkan untuk datang ke tempat ini. Bertemu dengan adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih wa mukafi'an limazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Allahumma salli ala nurillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Musaffa inda Allah fi kulli halin ya Allah di dunia wal akhirah. Yang hormati pengasuh pondok pesantren atau ketua yayasan Darul Aqiyah Embung Duduk, Desa Labulie, Kecamatan Jonggat, para santri dan santriwati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya para hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, keafiatan kepada kita hingga pada pagi niki tiang selaku anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat bersilaturahim dengan semua santri dan para jamaah dalam rangka reses DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tercatat menjadi amal ibadah kita, dan insya Allah kehadiran kita semua insya Allah akan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, tadi ketua yayasan atau pengasuh pondok pesantren sudah menyampaikan beberapa program yang sudah saya berikan kepada pondok pesantren, terutama untuk masyarakat kita di dusun Embung Duduk ini. Antara lain tadi sudah disampaikan, insya Allah jumlah semuanya itu kurang lebih khusus untuk desa dusun Embung Duduk termasuk untuk pondok pesantren ini kurang lebih yang sudah dan akan direalisasikan itu adalah 500 juta. Jadi kalau mengenai bantuan insya Allah, tapi kuncinya satu. Pelunggu Sami yang hadir ini, dan tolong sampaikan salam kepada orang tuanya. Tolong kita sama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Semoga kita semua ini sehat, terutama kita yang lagi nyantri atau para ustaz, ustazah yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat, adik-adik kita di sini, insya Allah dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Selebih-lebih tiang selaku anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kalau melihat kegiatan tiang itu hampir 24 jam. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita sehat. Itu yang penting dulu. Berembe-rembe keluik kepeng melamun beli sehat dan darat kena. Jadi nikmat yang paling luar biasa dari Yang Maha Kuasa itu adalah nikmat sehat. Oleh karena itu saya mohon
kepada para santri untuk saling mendoakan supaya kita sama-sama sukses. Terkait dengan beberapa bantuan usulan tadi, insya Allah. Tapi sebelum Tiang menjawab, saya ingin memberikan pemahaman dulu kepada adik-adik dan kepada kita semua. Karena masih banyak orang berpendapat bahwa banyak partai politik yang melahirkan anggota DPRD, setelah dia menjadi anggota DPRD, dia lupa kepada masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah, Tiang saya sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anggota DPRD sudah 5 kali. Kalau dihitung hari, bulan, dan tahunnya sampai hari ini, Tiang sedang dan sudah menjadi anggota DPRD itu kurang lebih 22 tahun, 6 bulan, 38 hari. Jadi tidak ada satupun anggota DPRD di Republik Indonesia ini yang pernah berturut-turut menjadi anggota DPRD 5 kali berturut-turut. Ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi Tiang. Resepnya gampang. Nanti saya akan berikan prinsip-prinsip berpolitik. Karena kita hidup ini pasti berpolitik, tidak ada yang tidak berpolitik. Ya. Karena itu sebuah hukum alamiah. Apapun yang kita kerjakan itu berpolitik. Rasulullah saja ketika mengangkat batu Hajar al-Aswad, dia menggunakan politik. Ya, jadi mulai dari situ kita akan membuat sebuah terobosan baru bagi adik-adik santri ini. Wajib hukumnya kita berpolitik. Politik itu bagi kita, bagi saya adalah ibadah. Kalau saya tidak berpolitik, tidak akan mungkin saya memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang jumlahnya hampir 218 pondok pesantren yang sudah saya bantu. Tidak mungkin seorang Ruslan Turmuzi akan membantu masjid kurang lebih 1268 masjid yang ada di sana. Lain lagi dengan kita sebagai anak asuh, sebagai orang tua asuh. Alhamdulillah saya tadi ditawarin untuk menjadi bapak asuh daripada anak-anak kita yang yatim atau yang duafa tadi. Saya datang ke tempat ini, mohon maaf, karena saya melihat postingan ya dari YouTube, dari WA kalau tidak salah, bahwa sudah dilaporkan di pondok pesantren ini kekurangan untuk membiayai makanan anak yatim. Oleh tanya tuan guru. Secara kebetulan saya melihat WA itu. Maka langsung saya telepon beliau. Saya akan hadir silaturahmi di pondok pesantren Darul Aqiyah. Saya menangis. Jadi itulah sebabnya, bukan karena apa-apa, tetapi karena itu sebuah bisikan dari Yang Maha Kuasa. Sehingga saya diperintahkan untuk datang ke tempat ini. Bertemu dengan adik-adik semua. Apa yang menjadi keluhan itu sudah tercatat semuanya. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, bahwa kita semua ini jangan melihat orang itu dari kulitnya saja. Ya. Katakanlah seperti tadi, ini saya mohon maaf. Saya menjadi anggota DPRD itu dari PDI Perjuangan, bukan partai yang berazaskan Islam. Ya. Di Indonesia ini tidak ada partai yang berazaskan Islam. Semuanya berazaskan Pancasila. Cuma orang-orang ini yang mengatakan bahwa jangan pilih PDI Perjuangan itu karena PDI Perjuangan itu partainya orang kafir. Partainya PKI.
Itulah yang ditanam oleh orang-orang ini sehingga membuat masyarakat ini kelihatannya agak takut dengan PDI Perjuangan. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya Tuan Guru Supardi Ramli yang luar biasa membantu kita mensosialisasikan partai-partai yang ada di Republik Indonesia ini. Jangan terkecoh dengan dogma atau jangan terkecoh dengan hoak. Karena kalau kita percaya dengan hoak, maka kita itu sudah jelas SDM rendah. Jangan mengatakan diri Anda pintar ketika Anda percaya dengan hoak. Karena itulah salah satu tanda orang yang SDM-nya rendah adalah percaya kepada hoak. Bayangkan ini semuanya yang hadir. Kalau kita melihat PDI Perjuangan di Republik Indonesia, jangan hanya melihat di Lombok Tengah saja, Pak. Indonesia ini jumlah pemilihnya, penduduknya hampir 257 juta. Yang menang itu adalah PDI Perjuangan. Apa itu dikatakan partai kafir? Apa itu dikatakan partai PKI? Logika kita pakai. Apa saya ini menjadi PKI, Pak? Saya ini 8 kali ke Mekah, Pak. Ya, insya Allah tahun depan saya akan umroh lagi. Karena apa? Untuk membuktikan. Makanya adik-adik sekalian, jangan kita melihat dari luarnya saja. Karena di luarnya itu adalah sebagai pandangan mata. Tetapi kalau kita melihat isinya, maka kita akan merasakan isinya manis, pahit, atau asam. Ini adik-adikku yang saya hormati, yang saya banggakan. Sehingga jangan terpancing, terkecoh dengan semua hoak yang ada. Kalau memang PDI Perjuangan itu partai jelek, partai PKI, partainya orang Kristen, Allah tidak akan memberikan amanah kepada PDI Perjuangan untuk menang berkali-kali di Republik ini. Partai yang paling banyak pemilihnya hari ini adalah PDI Perjuangan. Presiden kita itu 2 kali menang PDI Perjuangan. Itu adalah presiden dari PDI Perjuangan, Jokowi. Kalau kita lihat hati nuraninya yang namanya Jokowi, kalau mungkin orang lain, ketika dia tidak dipilih di satu kampung, dia tidak akan datang lagi ke kampung itu. Tapi bagi PDI Perjuangan tidak begitu. Ketika persoalan politik itu sudah selesai, maka kita kembali kepada bahwa itu adalah ketetapan Allah. Jangan kita langgar. Maka ketika yang namanya pemilihan presiden di NTB ini, khususnya di Lombok, Jokowi itu hanya menang 26%. Yang menang itu Prabowo. Tapi berapa triliun yang dia bawa dari Jakarta, dari APBN untuk masyarakat Lombok, seperti di Mandalika itu. Berapa banyak uang APBN yang digelontorkan ke Lombok Tengah, yang digelontorkan kepada masyarakat, yang diberikan yang namanya JPS, yang namanya gratis, semua gratis. Termasuk sekolah pariwisata, yang namanya IPDN. Kalau orang lain yang tidak menang di satu kampung itu, dia tidak akan datang lagi. Tapi beda dengan doktrin yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada kader-kadernya. Bahwa ketika pemilihan itu telah terjadi, maka kita harus yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah. Tidak boleh kita ingkari itu. Jadi sekali lagi saya berharap kepada kita semua, tolong disampaikan kepada siapapun, berikan pemahaman bahwa PDI Perjuangan dan partai lain itu adalah sebuah jalan untuk mencapai sebagai pemimpin di Republik Indonesia ini. Perlu yang sampaikan, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Kalau anda adik-adik ini memilih PDI Perjuangan, mohon maaf, saya tidak punya yang namanya pondok pesantren. Tapi hampir semua pondok pesantren saya bantu. Kalau anda memilih orang partai politik yang berafiliasi dengan salah satu ormas atau salah satu tokoh
Kalau dia jadi anggota DPR, pasti pondok pesantrennya saja yang dibantu. Pasti dia berikan ormasnya saja bantuan itu. Tapi bagi saya tidak ada itu. Karena itulah saya tanamkan pada diri saya bahwa politik itu adalah ibadah. Ketika kita punya niat politik adalah ibadah, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Jadi saya berikan prinsip kepada adik-adik ini ada 4. Tolong direnungi. Dan ini akan menjadi motivasi kita dalam belajar ke depan. Inilah prinsip yang saya pegang. Yang pertama itu adalah jadilah hebat tanpa menjatuhkan orang lain. Kalau saya menjadi anggota DPRD dan pernah kampanye sama orang, tidak pernah saya menjatuhkan orang lain itu. Oh, jangan pilih mereka. Enggak. Karena justru itu yang mengakibatkan kita terpuruk. Karena kita menjelekkan orang lain. Maka jadilah orang hebat itu tanpa menjatuhkan orang lain. Kalau ada temannya besok pintar, jangan dijatuhkan. Kita menjadi motivasi kita. Jangan teluate gitu loh. Teluate istilahnya. Jadi jadilah diri kita. Kemudian yang kedua itu saya katakan tadi, politik adalah ibadah. Anda itu menjadi santriwati, santriwan, itu adalah ibadah. Kalau itu ditanamkan pada diri kita, insya Allah, Allah akan meridhoi kita. Jangan ada niat yang lain. Saya berpolitik seperti itu. Yang ketiga itu adalah, tolong dicatat, cobalah untuk menjadi orang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai. Kalau kita sukses hanya untuk diri saya, untuk diri sendiri, tidak ada nilainya. Karena itu membatasi diri kita kepada hablum minan nas. Dia pintar untuk diri sendiri, tapi dia tidak memberikan pembelajaran itu kepada temannya, itu juga tidak akan selesai. Jadilah ini menjadi motivasi kita. Sehingga saya mengatakan, perubahan terjadi itu karena orang biasa yang melakukannya dengan cara luar biasa. Tuan Guru Supardi Ramli ini orang biasa, orang bung duduk, tetapi dia melakukan sesuatu ini dengan cara luar biasa. Dia berani melakukan membangun kantor, memberikan dia masyarakatnya pendidikan, kemudian mendirikan pondok pesantren. Itu dilakukan secara luar biasa oleh orang biasa. Jadi ini penting, jangan menganggap diri kita ini ada perbedaan. Karena semuanya kita terlahir dari telanjang. Besok meninggal juga hanya itu yang kita bawa. Jadi perbedaan itu hanya sebuah kesenangan saja yang berbeda. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, insya Allah saya tetap komit dengan apa yang menjadi tuntutan adik-adik dengan satu syarat. Kita semua, saya akan memberikan, mungkin sudah diberikan sama Al-Mukarram Tuan Guru, tetapi ini prinsip-prinsip ajaran yang saya anut. Sehingga jangan melihat saya hari ini seperti ini, Pak. Walaupun saya 5 periode, istri saya tetap 1. Ini baru dipilih jadi kepala desa, sudah kawin 3 kali. Dia lupa bahwa kita akad pertama itu adalah kuasanya Allah, Pak. Kita berjanji sehidup semati. Tapi ketika kita punya mobil, lain ceritanya. Cari cewek lain. Begitu santrinya banyak, ini Tuan Guru kawin lagi. Dan itu akan datang kehancuran. Ya. Oleh karena itu adik-adik, di dalam hidup dan kehidupan itu harus punya prinsip.
harus punya prinsip. Jadi saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, para santri. Sekali lagi saya mohon, karena saya ke depannya ini tahun 2024 sebuah cita-cita. Apakah saya menjadi calon gubernur? Apakah calon wakil gubernur? Apakah calon bupati, wakil bupati? Sebuah cita-cita. Tetapi kita ini harus mohon kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sekali lagi, saya tidak akan lagi menjadi anggota DPRD Provinsi NTB lewat dapil sekarang ini. Tidak lagi saya dipilih oleh masyarakat yang ada di Labulia, Dimbung Duduk. Tapi saya akan pindah dapil menjadi calon anggota DPRD di dapil utara. Mungkin nanti ada keluarganya, ada sanak saudara, ada pacarnya yang berada di Kecamatan Kopang, Jeneprie, Praia Tengah, Batu Keliang Utara. Karena tiang harus pindah dapil, tidak boleh 5 kali berturut-turut di satu dapil. Makanya saya akan pindah ke dapil utara. Tapi walaupun tiang pindah ke dapil utara, tidak akan pernah saya melupakan konstituen tiang. Terutama di Darul lah, nani yang belen si Paruslan, mudinet pelet salainan, pelet tidak boleh begitu. Karena ada pengganti saya besok di sini, namanya Pak Suhaimi. Jadi tiang akan pindah dapil ke utara. Sekali lagi lah menharap penyayang, marak beraya, marak keluarga, tolong sampaikan dan tolong dipilih Paruslan itu, karena Paruslan itu orang baik dan gagah. Jadi ini kira-kiranya. Jadi sekali lagi Adinda, yang saya akan menjawab dulu yang pertama, karena cewek ya, dan mahasiswa UNRAM. Secara kebetulan rektor UNRAM itu adalah adik saya. Adiknya beliau, rektor UNRAM. Ya, saya punya adik menjadi rektor UNRAM, Profesor Dr. Bambang Hari Kusumo, SAG, PhD, dan apa jaga Silewe lalu titel. Coba tanya adik itu, terlalu banyak titelnya. Karena dia menjadi tim ahli Perdana Menteri New Zealand. Ya. Jadi kalau pinter, santer, penter dia. Namun tiang bodoh. Intinya Adinda, kalau mau sekarang menjadi seperti yang diinginkan, saya akan tanda tangan. Saya akan dukung itu. Karena kemarin di Semoyang juga saya tanda tangani beberapa orang yang masuk seperti itu dan sekarang sudah lulus. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Polandia, dan ada yang ke Yunan kalau tidak salah. Dan yang kedua, saya informasikan kepada semuanya, ya, semua kita yang mau, tapi syaratnya satu, dia harus pintar. Saya akan jamin adik-adik yang pintar tidak punya biaya untuk masuk fakultas kedokteran. Akan dibuka tes baru, penerimaan mahasiswa baru, khusus bagi anak-anak yang tidak mampu secara finansial. Karena biaya fakultas kedokteran itu mahal. Tapi kapan lagi anak-anak yang miskin yang tidak mampu ini menjadi dokter? Itu pertanyaannya. Oleh karena itu mungkin, ya mungkin, adik saya ini punya visi misi untuk membuka fakultas kedokteran, untuk menerima mahasiswa baru
dari kalangan orang yang tidak mampu dan akan diberikan kuliah gratis. Ya, jadi tidak terlepas apakah dari Darul Alqiyah, dia tamat dari mana saja. Karena satu semester itu fakultas kedokteran biayanya minimal 20 juta per semester. Belum lagi bukunya, belum lagi uang masuknya 300 juta. Karena apa? Karena mahal. Pertanyaannya, kapan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi itu menjadi dokter? Itu pertanyaannya. Oleh karena itu besok adik-adik, terutama Adinda yang kuliah di Unram, tolong lihat informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk masyarakat tidak mampu untuk fakultas kedokteran. Berapapun itu, nanti akan dibiayai gratis, tidak ada biaya. Nanti kita akan carikan di luar negeri gimana caranya, nanti rektor itu akan mencari biaya. Yang jelas bagi orang yang tidak mampu pun bisa menjadi dokter. Nah ini visi misi dan sedang dilaksanakan. Nah oleh karena itu penting kiranya adik-adik harus dekat dengan partai politik. Sekarang yang kuasa di Republik ini adalah PDI Perjuangan. Bukan partai lain, Pak. Kalau partai lain itu masih ombang-ambing, tapi kita PDI Perjuangan itu bahkan kita menjadi presiden. Dan kalau sekarang terjadi pemilihan presiden, satu-satunya partai yang boleh mengusung hanya PDI Perjuangan. Yang lain itu gabung. Jadi intinya yang lain itu berkoalisi. Oleh karena itu sekarang harus sempadi bertengkar ini lulung terayu sakuat. Dendek sak lebung. Dia datang angin balas ilih. Lagu lamun kuat kayu, insya Allah bahasin Pak Yul baru tiang niki ya kayu bage Pak ya. Dendek kayu borok tiang niki. Nah inilah pentingnya pemahaman adik-adik sebagai mahasiswa atau sebagai santri untuk mengenal politik. Jangan terpikir dengan persoalan-persoalan hoak. Nah, yang kedua, saya sanggupi tadi saya tanda tangani ya. Yang kedua, tadi Adinda mengatakan sebagai orang tua asuh. Saya ini orang sibuk, ya. Kalau saya tidak digedor atau tidak didatangi ke rumah, saya lupa. Jadi saya minta mulai hari ini, silahkan Adinda atau siapa yang diperintah oleh Al-Mukarram Tuan Guru, setiap bulan datang ke rumah saya untuk saya berikan bantuan kepada fakir miskin yang ada. Ya. Saya ada cita-cita dan mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Ya. Saya punya usaha bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah mudah-mudahan bulan Juli ini ada grand opening. Saya punya penghasilan per hari 10 juta. Per hari. Jadi saya akan dapat uang per bulan itu 300 juta. Saya punya penghasilan setahun itu 4,2 miliar. Tapi mudah-mudahan saya tidak tergoda dengan perempuan-perempuan lain. Karena biasa kalau banyak uang bapak-bapak itu pasti dia pingin ke epicentrum. Pingin ke mall kan. Tapi insya Allah adik-adik, saya sudah punya niat di hadapan pelunggung. Dan selalu berkali-kali saya sampaikan kepada Pak Yul sebagai staf ahli dan teman-teman saya yang hadir pada hari ini.
ketika usaha tiang ini terrealisasi, karena saya sudah kerjakan 4 tahun, dia akan mendapatkan hasil bulan Juli, dan itu halal. Saya mendapatkan royalti namanya, Pak, karena saya membantu dan segala macam. Maka saya diberikan konsesi, saya diberikan bantuan, saya diberikan apa namanya itu tadi, royalti. Kecil dia Rp1.000, Pak, tetapi setiap itu menjadi 10 juta. Satu hari saya mendapatkan uang gaji 10 juta per hari. Ini baru pertama. Besok akan dikembangkan lagi, dan insya Allah tiang akan mendapatkan uang royalti itu 100 juta per hari. Saya mohon doa. Saya sudah punya niat, adik-adik sekalian. Ketika itu terrealisasi, maka saya akan berikan 25% menjadi sedekah saya. Kalau dia 10 juta per hari, maka saya akan sisihkan untuk membantu yatim piatu dan segala macam 2,5 juta per hari. Inilah yang akan saya bagi kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Kalau 2,5 saja kali 3, maka itu akan keluar uang 75 juta. 75 juta per bulan. Per tahun saya akan menyumbang 1.215.900 juta. Karena apa? Karena saya ada usaha. Usaha itu usaha tendok. Karena sudah kerja, saya sudah lama. Tinggal saya menikmati. Insya Allah nanti saya akan bantu, dan saya sanggup menjadi bapak asuh di sini. Yuk, kok Pak Ruslan bisa dapat seperti ini? Kuncinya satu. Ini saya jelaskan kepada Al-Mukarram Tuan Guru. Mungkin dia tahu tapi belum tahu gitu. Belum laksanakan. Jadi kita ini kalau mau kaya orang Islam itu diberikan. Bagaimana caranya? Disuruh surat duha. Dengan cara surat duha itu rezeki akan datang. Begitu juga kita tengah malam juga diberikan waktu yang betul-betul ditentukan. Tapi apa yang kita lakukan bukan hanya sholat duha, bukan hanya sholat tahajud, istikharah, tetapi ada sebuah rahasia di situ. Bagaimana ketika Nabi Sulaiman ditantang oleh yang namanya Ratu Balkis yang akan memindahkan istananya dalam satu kejap, satu kedipan mata. Itu Allah memberikan sesuatu sehingga terjadilah pemindahan itu dalam satu kedipan mata. Katanya Allah itu dekat di halqum kita. Di manakah Allah itu? Oleh karena itu ada sebuah riwayat. Ini mohon maaf. Ini Al-Mukarram Tuan Guru, saya mohon maaf. Ini pengetahuan saya yang saya lakukan setiap hari. Ada sebuah ayat yang diumpamakan sebagai sebuah uang. Namanya ayat 1.000 dinar. Kenapa dikatakan ayat ini disamakan dengan ayat 1.000 dinar? Dinar itu adalah duit, rezeki. Itulah dikatakan. Maka apabila engkau membaca 5 kali 3 kali berturut-turut setelah kamu sholat wajib, sholat duha dan tahajud, maka kamu akan diangkat derajatmu dari dunia sampai akhirat, dan kamu akan menerima rezeki yang tidak tersangka-sangka. Itulah yang dikatakan oleh itu, dan ini diriwayatkan oleh HR Tirmizi, bukan Ruslan Tirmizi. Ya, bukan Ruslan Tirmizi, tapi diriwayatkan oleh HR Tirmizi. Hadis riwayat. Coba nanti adik-adik membaca apa namanya, apa sih?
Sanad apa? Sanad. Iya. Kenapa dia ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadar. Jadi bukan Yasin saja yang kita baca dalam Islam itu, banyak sekali. Karena manusia tidak akan pernah tahu akan ilmu-ilmu Allah kecuali yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Orang yang ingat kepada Allah dikala dia senang, maka Allah akan mengingat kamu dikala kamu susah. Ini papa susah lu antar ya Allah ya. Papa selalu mau bati lupa bersedekah maksud saya. Ya. Jadi ini sebuah konsep hidup dan kehidupan. Saya mohon maaf Al-Mukarram Tuan Guru, saya banyak membaca dan membuat sebuah pemikiran yang harus berdasarkan akli gitu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Banyak hal yang kita kupas, tapi nanti jam 11 malam kita pengajian itu Pak. Siap. Tapi intinya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik, apapun yang adik-adik minta, saya akan jawab. Pertama, saya akan selesaikan dan saya akan bantu dengan tanda tangan. Silahkan cari saya ke rumah atau ke kantor. Ya, sudah ke rumah saya? Belum. Sudah. Kan waktu acara itu kan datang ya. Itu dah. Yang kedua Adinda. Ya, ini. Coba digabung menjadi satu proposal untuk pembuatan alat podcast itu. Kebutuhannya apa dengan website itu digabung jadi satu. Ya, segera. Mana Pak Anu? Pak Mordan. Siapa itu? Nah, nanti ini adik-adik ini buat proposal dibantu uang untuk membuat podcast atau website podcast. Peralatannya ada kamera, ada apa. Ya, nanti hubungi Pak Mordan namanya. Yang ketiga, tadi ada permintaan dari Adinda, Mas Jopi. Bung Yopi, silahkan, saya terbuka. Kalau memang setiap bulan itu Adinda cari saya ke rumah, saya akan titipkan untuk anak-anak yatim. Yang kedua, terakhir ya. Ada peralatan kita? Ya sama, jadi satu itu nanti. Jadi satu dan nanti itu. Nanti kan uang. Uang itu dibeli untuk seragam, dibeli untuk kamera, untuk ini, bikin website kan. Kan enggak banyak itu. Palingan 50 juta itu. Iya kan? Yang terakhir saya sampaikan ini, saya akan memberikan sebuah improvisasi ya, yang menjadi kenyataan. Ketika NW Nahdlatul Wathon itu berdiri tahun 1929, itu lebih kecil dari Pondok Darul Alqiyah. Iya kan? Musola Al-Abror namanya. Ketika Tuan Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Arifin, ketika Al-Mukarram Tuan Guru Haji lalu Turmuzi Badarudin di Bagu, apa dia besar seperti ini? Enggak. Ya kan? Nah, saya yakinnya kalau kita serius, dia akan lebih besar dari Nahdlatul Wathon. Jangan melihat sekarang, mungkin anak cucu kita. Kalau sekarang ini ada keramik, ada speaker, ada. Kalau zaman dulu nggak ada itu. Bayangkan yang namanya Tebu Ireng, yang namanya Jombang, yang namanya apalagi di Banyuwangi itu, Sukorejo itu hutan.
hutan sebelum merdeka. Sekarang ini kita buat seperti ini, saya yakin. Pertama, tempatnya strategis, dekat dengan akses jalan, kemudian jumlah penduduknya banyak di sini. Amin. Intinya sekarang ini harus kita memenuhi syarat yang bisa dibantu oleh pemerintah. Kalau sekarang pondok pesantren ini punya lahan 60 are, itu minimal 60 are. Nanti akan dibantu asrama, dibantu pondok pesantren. Tetapi kalau sekarang ini hanya beberapa are saja, itu memang agak sulit karena tidak memenuhi syarat. Bayangkan Tuan Guru Bagu itu punya lahan berapa hektar. Sekarang ini Al-Mukarram Tuan Guru Bagu termasuk yayasannya pernah menghubungi saya untuk dimintakan hibah tanah seluas 4,5 hektar di Puyung untuk menjadi rumah sakit Islam. Kemarin ada seminggu yang lalu ketua yayasan bersama sekretarisnya lalu Muhayat datang ke rumah minta bantuan supaya saya bisa merealisasikan bantuan 4,5 hektar tanah di Puyung. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berharap semuanya dengan doa. Seyakin-yakinnya kita harus berdoa karena semuanya ini gaib, Pak. Orang akan datang besok aja lihat. Nah, oleh karena itu jangan pesimis, jangan merasa kecil hati. Tadi sudah disampaikan bahwa hampir seluruhnya santri-santriwan, santriwati daripada Darul Aqiyah ini merebut juara di Renteng. Ini sudah kebanggaan ini. Jadi intinya kita belajar sungguh-sungguh. Jadi saya jawab semuanya, insya Allah makin niki karena tadi sudah ada laporan untuk kekurangan biaya makan. Ya tadi saya akan tutupi. Tapi setelah ini Pak, jangan sekarang dikira nanti riak kita kan. Lebih baik saya diam-diam kasih nanti. Ya. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.